الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk pada bab sutratil musalli. Bab sutratil musalli. Bab tentang sutrah, pembatas orang-orang yang salat. Orang yang akan melakukan salat, maka hendaklah ia menjadikan sesuatu sebagai pembatas di hadapannya. Pembatas itu bagi imam yang pertama, kemudian bagi orang yang salat sendirian. Adapun makmum, maka sutrahnya imam adalah sutrahnya makmum. Abi Juhaim Ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi minal ithmi lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi muttafaqun alaih. Law ya'lamul maru, seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang salat itu, law ya'lamul maru baina yadayil musalli, seandainya ada orang yang orang yang melintas di hadapan orang yang salat tahu madza alaihi minal itsmi, dosa apa yang akan menimpanya. Jadi seandainya orang yang melintasi orang yang salat itu tahu berapa besarnya dosanya melintas di hadapan orang yang salat, lakana ayyaqifa arba'ina, maka dia menunggu selama 40. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan berapa 40 apa? 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun, enggak menyebutkan Nabi. Dia menunggu 40 lebih baik baginya daripada ia melintas di hadapan orang yang salat. Min ayyamurra baina yadayhi muttafaqun alaih. Ini menunggu 40 apa? Dalam riwayat lain dan riwayat Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan wa waqa'a fil bazar min wajhin akhara arba'ina kharifan. Ia menunggu 40 musim gugur. 40 musim gugur berarti 40 tahun. 40 tahun itu lebih baik bagi dia. Jadi seandainya dia menunggu 40 tahun itu lebih baik bagi dia daripada harus melintas meskipun sesaat di hadapan orang yang salat. Ini menunjukkan besarnya dosa orang yang melintas di hadapan orang yang salat. Oleh karena itu, kalau kita salat hendaklah kita memiliki sutrah, pembatas. Nanti orang yang melintas di belakang sutrah biarkan. Tapi orang yang melintas di antara sutrah dan orang yang salat hendaklah ditahan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis berikutnya. Qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka an sutratil musalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya pada saat perang Tabuk
an sutratil musalli, tentang seberapa besarnya sih sutrah, seberapa tingginya sutrah orang yang sholat itu. Maka Nabi mengatakan mithlu mukhiratir rahli, seperti sandaran yang dipasang di punggung onta. Kalau kita share di Google, ketika aja di YouTube mukhiratir rahil, itu nanti ada gambarnya. Gambarnya seperti gini, bentuknya seperti gini. Tingginya kira-kira 30 cm lah. 30 sampai 35 cm. Jadi onta itu kalau diduduki kan nggak ada sandarannya. Itu dikasih mukhiratir rahil, dikasih sandaran di belakang. Tingginya seperti itu. Kira-kira antara 30 sampai 35 cm. Kalau sampean ngetik di Google, di Google, dan nanti saya mengetik mukhiratir rahli, nanti akan keluar gambar, nanti ada pentolannya gambarannya. Seperti itu tingginya. Nggak terlalu tinggi. Akhrajahu Muslim. Sutra ini sebenarnya bisa macam-macam, bisa dinding bisa, atau orang yang duduk bisa, atau tiang juga bisa. Yang penting ada pembatas antara dia dengan orang yang akan melintas di belakangnya. Jadi ada pembatas antara dia. Jadi nggak jauh. Seberapa jarak jauh antara dia dengan sutra, insyaallah akan dibahas di belakang nanti. Kemudian hadis berikutnya, wa an Subrata bin Ma'badin al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi sholati walau bisahmin, akhrajahul Hakim. Hendaklah salah seorang di antara kalian membuat sutrah kalau sholat, fi sholat walau bisahmin, meskipun sutrahnya hanya berupa anak panah tancapkan. Itu bisa jadi jadi sutra. Kalau nggak ada anak panah, bisa batu, tombak bisa. Kemudian wa Nabi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatil mar'il muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu mukhiratir rahli al mar'atu wal himaru wal kalbul aswadu. Terima kasih. Yaqta'u salatil mar'il muslim, bisa memutus salatnya seorang yang muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu mukhiratir rahli, kalau di hadapannya tidak ada pembatas seperti sandaran di punggung onta itu. Al mar'ah, wanita, wal himar, keledai, wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Al hadis. Jadi kalau ada dalam hadis ini Pak, Nabi memutus. Apakah batal? Yang rajih enggak batal. Karena nanti di hadis yang belakang ada. Cuma para ulama mengatakan yuqallilu barakataha, bisa mengurangi keberkahan salat. Kalau kita pas salat di depan ada perempuan lewat pakai bikini lagi. Sebenarnya termasuk sebuah kesalahan. Ketika ada orang sholat Id, biasanya itu pakai koran. Korannya ada gambarnya perempuan. Pas tempat sujud lagi, alasnya koran. Jangan, carinya nggak bergambar. Kalau di tempat-tempat di kota-kota besar biasanya kan pakai koran mereka. Karena itu kalau sudah habis hari raya, para pemulung itu pesta koran. Karena koran di mana-mana berceceran. Itu sebenarnya tidak boleh ada gambarnya, mengganggu sholat. Apalagi bentuknya bacaan. Orang kalau sholat di depan ada bacaan, meskipun tidak niat baca, pasti kebaca.
pasti kebaca. Wadimor, Atlas, apalagi sarungnya ada gayanya, namanya juga aneh, DPR, pasti baca. Itu mengganggu sebenarnya. Wafihi, dalam riwayat yang lain ada tambahan al-kalbul aswadu syaitan, karena anjing hitam itu adalah setan. Dikatakan setan kenapa? Karena kalau anjing hitam itu kan kayaknya menakutkan, wajahnya garang. Baru hitam, lihat hitam itu sudah apa ya, garang, banyak mengganggu. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dunal kalab wal Abi Daud wa Nasa'i Ibnu Abbas nahu duna akhirih. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi, jika salah seorang di antara kalian sudah salat menghadap sutra, agar orang-orang enggak lewat antara dia dengan sutra, fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, kok masih ada orang yang akan melintas di hadapan dia antara dia dengan sutra, falyadfa'hu, tahan. Fa in aba, kalau dia tetap mau melintas, falyuqatilhu, perangi dia. Maksudnya tahan semaksimal mungkin, jangan diperangi dengan pedang kemudian dibunuh, jangan. Falyuqatilhu, hendak dia memeranginya. Fa innama huwa syaitan, sesungguhnya dia adalah syaitan. Dalam riwayat yang lain, fa inna ma'ahul qarin, dia bersama setan. Dia sedang bersama setannya. Suruh tahan sebisa mungkin. Kalau memang kita sholat tidak mungkin Pak untuk untuk menghindar, kayak kita sholat jamaah, posisi kita pas di depan pintu keluar, maju ndak bisa, mundur juga ndak bisa, nyamping ndak bisa. Kalau ada orang lewat, sampean maju, biar mereka lewat di belakang sampean, kalau memang sudah terpaksa. Tapi kalau memang bisa ditahan, masih ada jalan, kalau ditahan dia masih ada jalan lain, tahan sebisa mungkin, jangan sampai lewat dia. Apakah menahannya itu merupakan kezaliman? Bukan, justru kita kasihan sama dia. Kenapa? Besarnya dosa orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Jadi kalau kita menahan Pak, itu sebenarnya bukan karena kita nggak suka, bukan. Pertama kan diperintah agama. Yang kedua, kasihan sama dia. Dia akan melakukan sebuah perbuatan dosa besar, sampai Nabi mengatakan ia menunggu 40 tahun lebih baik daripada ia lewat sekali di hadapan orang yang sholat. Artinya apa? Dosanya sangat besar sekali. Orang nunggu 10 menit itu lama, Nabi mengatakan sampai 40 tahun lebih baik. Orang kalau antri setengah jam di bank kan, itu terasa sekali. Baru setengah jam, itu bukan sehari, setengah jam antrinya sudah menggelisahkan, apalagi sampai Nabi mengatakan lebih baik nunggu 40 tahun. Jadi sebenarnya kita ketika menahan dia karena belas kasihan kepada dia, jangan sampai dia melakukan sebuah perbuatan dosa. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an, kalau salah seorang di antara kalian salat, falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an, maka buatlah sesuatu di hadapan dia. Buatlah sesuatu di hadapan dia. Buat sutra. Fa in lam yajid falyansib 'asa, kalau dia tidak menemukan apa-apa, ambil tongkat, tancapkan di hadapannya. Fa in lam yakun, kalau tongkat juga tidak ada, falyakhutta khatta, kasih garis. Kasih garis. Summa la yadurruhu man marra baina yadayhi, kemudian tidak masalah kalau ada orang lewat di hadapannya tapi di belakang sutra. Hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu.
Tapi ada yang mengatakan hadisnya adalah hadis yang dhaif. Tapi kalau sudah terpaksa nggak ada lagi Pak, kita bisa menggunakan garis. Kemudian wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u sholata syai'un wadra'u mastata'tum. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membatalkan salat. Kalau ada sesuatu yang lewat di hadapan kalian antara kalian dengan sutra, tahanlah semampu kalian. Artinya ini merupakan hadis yang membuat hadis yang pertama tadi tidak bisa memutus salat kalian kalau yang lewat di depannya siapa? Perempuan, keledai, sama anjing hitam. Kalau dikatakan yaqta di situ memutus, artinya membatalkan, berarti bertentangan dengan hadis ini. Meskipun hadis yang dhaif. Tapi yang rajih enggak sampai membatalkan salat, cuma mengurangi keberkahan orang yang salat. Kemudian babul hathi 'alal khusyu' fi shalah. Bab anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Jadi khusyuk itu Pak dalam salat merupakan sesuatu yang sangat ditekankan sekali. Sampai Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk di dalam salat-salat mereka. Sampai segala sesuatu yang bisa menghindari kekhusyuan itu kita diperintahkan untuk menghindarinya, yang bisa mengganggu kekhusyuan kita. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yusalliyar rajulu mukhtasira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang sholat sambil bertolak pinggang, malangkerai. Karena malangkerai itu Pak, kebiasaan siapa? Orang-orang yang apa ya? Sombong. Orang-orang yang sombong. Selain itu Pak, kalau mandor Pak, kalau sudah ngeliatan gini. Karena sombong itu bertolak belakang dengan apa? Kekhusyuan. Khusyuk kan tunduk, tawadhu. Sedangkan bertolak pinggang Pak, itu merupakan kebiasaan orang-orang yang sombong. Sedangkan sombong itu kebalikan dari apa? Khusyuk. Khusyuk itu tunduk. Kalau tunduk berarti tawadhu. Wal lafdhu li Muslim muttafaqun alaih wa ma'nahu ay yaj'ala yadahu ala khasiratihi. Ibnu Hajar mengatakan mukhtasiran, bertolak pinggang, itu seseorang sholat meletakkan tangannya di khasirah, di pinggangnya. Khasirah itu Pak, di atas panggul, di bawah tulang rusuk. Khasirah namanya dalam bahasa Arab. Wa fil Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha anna dzalika fi'lul yahud. Kenapa Nabi melarang orang salat sambil bertolak pinggang? Karena itu perbuatan orang-orang Yahudi. Perbuatannya orang-orang Yahudi. Kemudian wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal asya fabda'u bihi. Kalau makanan sudah siap, dulukan makan. Kalau makanan sudah dihidangkan, dulukan makan. Qabla an tusallil maghrib, sebelum kalian sholat maghrib, apalagi puasa. Kalau enggak segera makan Pak, kalau enggak makan dulu, engkau tintek nampiara naik. Itu malah apa? Mengganggu kekhusyuan sholat. Apakah ini khusus untuk sholat maghrib? Enggak. Semua sholat. Kenapa Nabi menyuruh untuk mendulukan makan? Biar kekhusyuannya
tidak terganggu oleh angan-angan dia akan segera makan. Maka Ibnu Umar itu Pak, meskipun sudah dengar iqamah, dia tetap apa? Makan dulu, menyelesaikan makannya dulu. Dan itu poin dari sunnah. Justru kita Pak, kalau sudah makan siap gak makan dulu, nyelai sunnah. Itu nyelai sunnah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fi shalah fala yamsahil hasa fa innar rahmata tuwajihuhu. Jika salah seorang di antara kalian salat, fala yamsahil hasa, maka janganlah dia yamsah, ngusap, apa namanya, kalau kita mau sujud keningnya, jangan dia. Kenapa? Fa innar rahmata tuwajihuhu, karena dia sedang menghadapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan mengusap kerikil dari kening ini Pak, ada dua sebenarnya Pak. Bisa ketika kita sujud berdiri, ada pasir nempel digini-gini kan, atau kita mau sujud ada pasir, dibersihkan dulu. Dilarang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifat fi shalah. Faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitanu min salatil 'abdi. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iltifat, tolah-toleh di dalam salat. Salat tolah-toleh. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah sambaran, rampasan yang dirampas oleh syaitan dari sholatnya seorang hamba. Kalau Rasulullah toleh Pak. Kenapa? Karena toleh-toleh itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Toleh ke sana, iku bajunya kok abang ya. Toleh ke sana, capi ya. Sana lagi, iku celek kelambine. Iya Pak. Mungkin enggak, sana mungkin. Kadang kita sholat depan aja Pak, ada motif baju seharusnya begini semuanya, tiba-tiba satu ada yang beda. Ini kok bedo gitu. Iya enggak? Pernah ngalamin enggak? Iya, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu yang bisa menghilangkan konsentrasi sholat atau mengurangi konsentrasi sholat sama Nabi diapakan? Dihindarkan ketika sholat. Tapi ada batik Pak. Kalau batik itu kan motifnya sama, ada satu yang berbeda. Itu nanti orang sholat kadang-kadang kalau balik di depan tuh kan pingin nih, kok beda dewe ya. Gitu kan jadinya. Sering nggak seperti itu? Sering. Harus sejadah Pak. Kade bundar itu kok beda dewe. Iya, kenyataan itu. Terlepas meskipun kita sekarang kita susah menghindari karpet yang polos, hampir nggak ada sekarang. Semua ada motifnya. Sebenarnya itu juga nyalahi sunnah. Kenapa? Karena yang seperti itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Walid Tirmidzi, iyyaka wal iltifata fi shalah. Jangan kamu tolah-tolah dalam salat. Fa innahu halakah. Karena itu adalah kehancuran. Fa in kana la budda fa fi tatawwu. Tapi kalau tatawwu, kalau enggak bisa ndak, waktu salat tatawwu enggak apa-apa. Tapi seperlunya, kalau tidak perlu jangan. Kadang-kadang apa kita perlu noleh untuk apa? Untuk sebuah keperluan. Untuk sebuah keperluan. Kemudian wa an Anas radhiyallahu taala anhu,
Dan dari Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian sedang salat, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian sedang salat, fa innahu yunaji rabbahu, dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Sedang apa ya, bermunajat itu kalau bahasa kita bisik-bisik, sedang berdialog. Fala yabsuqanna baina yadayhi, kalau mau meludah jangan di ke depan. Wala an yaminihi, jangan ke kanan. Ke depan tidak boleh, ke kanan tidak boleh. Walakin an shimalihi aw tahta qadamihi, tetapi ke sebelah kiri atau ke bawah kaki itu tidak apa-apa. Kalau terpaksa. Terpaksa kalau pakai tisu, Pak, misalkan pas noleh kiri baru dia. Jangan ke depan atau ke toleh kiri baru dia. Wa fi riwayatin aw tahta qadamihi, atau ke bawah kakinya. Ini Pak tentang masalah kain, Pak. Motif kain bermotif saat kita sedang sholat. Wa anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, kana qiramun li Aisyah, ada kain punya Aisyah. Radhiyallahu taala anha, satarat bihi janib baitiha, ada kain, Pak, sisi sebelah rumahnya itu sama Aisyah digunakan untuk apa? Menutup sebagian sisi rumahnya. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kain itu digunakan untuk menutup sebagian sisi rumahnya, Pak, kata Nabi kepada Aisyah, amiti anna kiramaki hadza, jangan dipasang itu, hindarkan dari kami itu. Kenapa? Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi sholati, karena sesungguhnya gambar-gambarnya kain bermotif ini, motif-motif kain ini, gambarnya ini, bukan motif-motifnya ini, itu mengganggu aku di dalam sholatku. Ini kalau Nabi, Pak, bisa terganggu saat sholat karena motif kainnya Aisyah. Paling motif kainnya seperti apa? Tidak mungkin kayak gambar binatang, tidak mungkin sudah, Pak. Yang jelas ada motifnya kayaknya. Itu masih mengganggu sholatnya Nabi. Kalau kita gimana? Kalau Nabi saja bisa terganggu, kita lebih mungkin untuk bisa terlepas, Pak. Meskipun kita sendiri ngalami, Pak, kita pakai, karena kita cari sarung polos hampir nggak ada, Pak, sekarang mesti ada kotaknya. Kalau sarung polos tidak akan payu di pasar itu. Kayak umumnya ada hambal polos itu, umumnya tidak akan payu. Orang cari yang bermotif, padahal itu sendiri nyalai sunnah. Sekarang kalau sajadah umumnya, Pak, itu sama Aisyah itu disuruh dibuat nutup sebagian sisi rumahnya. Itu bisa mengganggu Nabi. Kalau di sajadah bagaimana? Atau di sarung orang yang dipakai oleh Rasulullah di depan kita, sangat mengganggu sekali. Atau kain, Pak, apalagi sudah ada motifnya, ada tulisannya, lebih mengganggu lagi. Apalagi tulisannya yang lucu-lucu, Pak, di depan. Itu sholat sambil cengir-cengir. Iya, kalau sholatnya di depan, orang kita sholat di belakang orang. Orang itu pakai kaos yang di belakangnya ada tulisnya lucu-lucu. Itu kira-kira kita ketawa pada kata sholat? Ketawa, terganggu. Jadi sekarang kalau kain motif yang punya motif kainnya Aisyah saja bisa mengganggu sholatnya Nabi, apalagi kita tentu lebih bisa. Apalagi motif kain sekarang lebih warna-warni. Kalau di masa Aisyah gak ada pabrik, ada pabrik tapi kan manual, tidak akan seperti sekarang. Produksinya massal dengan motif yang semakin menarik, motifnya semakin laku di pasaran. Kita cari sarung yang polos, tidak akan nemu di mana. Dan tidak di bawah ada garisnya, tak ada garisnya kecil-kecil. Ini garisnya lurus, ini kok putus-putus, yang lainnya nggak ada yang putus ini.
Subhanallah. Apalagi batiknya asli bikinan tangan. Kalau bikinan tangan kan mesti ada yang salah, mesti ada yang nggak cocok dengan yang lainnya. Itu kan tanda keaslian. Iki apik iki ono sing keliru, berarti buatan tangan, larang iki. Jadi segala sesuatu yang bisa menghindar, yang bisa mengurangi kekhusyuan kita di dalam sholat, maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebisa mungkin untuk dihindarkan dari tempat sholat kita, apapun itu. Apalagi sekarang orang-orang kan bangun masjid itu kan indah-indah, apalagi di dinding depan itu ditulisi apa namanya, kaligrafi, surat-surat atau motif-motif bunga dan sebagainya. Itu malah mengganggu itu. Semakin mewah masjidnya, semakin menghilangkan konsentrasi sholat akhirnya. Wattafaqa ala hadithiha fi qisdi an bijaniyati Abi Juhaim faqala fa innaha alhadni an salati. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diberi hadiah oleh Abu Juhaim dengan siapa namanya, dengan sehelai kain, Pak. Salat itu, kain itu dihadiahkan kepada Nabi. Sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan. Kenapa? Bukan Nabi nggak mau. Alasannya apa? Fa innaha alhatni an salati. Karena anbijaniyahnya Abi Juhaim ini itu mengganggu salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Pak, kita cari kain yang polos nemu enggak? Kalau nggak kain kafan, seragam sekolah ini bisa. Kalau kita nggak ada kain polos, kita buat sendiri mungkin bisa. Tapi kadang-kadang tukang jahit itu Pak, kalau polos semua gitu, CLE gitu ya, dikasih motif sama dia, dikasih kain warna-warni, dikasih apa namanya, motif di ininya, seling-seling. Kadang-kadang kerahnya dibedakan sama dia. Meskipun kita ngasih satu macam kain, tapi tukang jahit itu Pak, kadang-kadang kalau dia itu pandangannya kok CLE satu warna semuanya gitu, nggak cocok dia. Kadang-kadang nggak cocok. Karena kalau buat itu dia nggak cocok, kan nggak sah dia jahitnya. Kalau kita beli jadi Pak, nggak akan nemu polos. Kenapa? Kalau polos, nggak laku. Kalau polos, nggak laku. Bahkan kain baju yang modelnya serba baru, belum ada yang punya, itu yang paling laris. Itu yang paling laris. Makanya kalau Nabi Pak itu bisa terganggu dengan motif-motif kain. Kalau kita kira-kira terganggu apa enggak? Oh, enggak kita. Tentu kita lebih mungkin untuk bisa terganggu. Kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah aw la tarji'u ilaihim, rawahu Muslim. Hendaklah orang-orang itu berhenti untuk mengangkat pandangan-pandangan mereka ke langit. Fis sholah, ketika mereka sholat. Jadi ketika sholat Pak, anda boleh nengok ke atas, nggak boleh. Aula tarji'u ilaihim, atau kalau mereka tidak mau berhenti, pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Artinya apa? Ini ancaman Pak. Mereka jangan ngangkat kepala ke langit, atau kalau nggak mau, Allah akan apa? Mengambil mata-mata mereka, menghilangkan pandangan-pandangan mereka. Ini ancaman. Jadi menoleh ke atas itu tidak boleh. Kenapa? Wallahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat, maksudnya di sini Pak bukan tidak sah, tapi bisa berkurang Pak kekhusyuannya. Bisa, karena kalau kurang kekhusyuannya, keberkahan salatnya juga bisa berkurang. Di sini Pak, la salata bihadratit ta'am, di hadapan makanan yang sudah siap. Ya, kalau ada makanan Pak, makan dulu baru salat. Wala huwa yudafi'uhul akhbathan, dan tidak pula dia dalam keadaan kebelet, ima pipis, ima kencing, atau kentut, ima pipis, ima BAB Pak, buang air besar. Gak boleh. Saat kebelet Pak, sudah langsung berhenti aja sholatnya. Kita buang air baru sholat. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan konsentrasi, apalagi imamnya lama. Itu bisa miso-miso itu Pak, kurang ajar ini. Iya. Sudah sholat nggak khusyuk, dapat dosa lagi. Ya sholat cek ini, rokok aku harus kebelet. Nggak boleh. Kalau memang kita sudah kebelet Pak, apa? Segera berhenti sholat, langsung apa? Buang hajat, setelah buang hajat kita sholat lagi. Kalau udah dapat jamaah bagaimana? Insya Allah kita dapat pahala jamaah. Kenapa? Karena aslinya kita sudah mau jamaah. Cuma karena kita, justru kalau kita tidak berhenti Pak, justru kita apa? Nyalahi sunnah. Kenapa? Karena berhenti ketika kebelet itu merupakan bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas yang dibaca surat panjang, si rakaat pertama lagi, imamnya bacanya panjang, rukuknya lama. Soalnya surat Isya. Enggak, jangan. Jadi hendaknya kita apa? Langsung berhenti. Satu hadis lagi Pak ya. At-tatsabu minasyaitan. Masih adzan Pak nggih? Kita hentikan sementara.
Kita lanjutkan satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tatha'ubu minasyaitan. Menguap itu dari setan. Fa idza tatha'aba ahadukum, jika kalian sedang menguap, falyakzim, tahanlah mastata, semampu dia. Menahan Pak bisa dengan dua cara. Bisa dengan menutup bibir atau dengan apa? Menutup dengan tangan kita. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Wa zada, dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan fi shalah, kalau kita sedang salat. Jadi kalau kita sedang menguap, maka termasuk bagiannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menahan nguap kita. Jangan dibuka mulutnya, tutup. Bisa ditutup dengan bibir atau ditutup dengan tangan. Kalau kita menguap ditahan, Pak, kita dapat pahala sunnah. Kita dapat pahala sunnah. Mungkin cukup sekian kajian kita pada hari ini. Insyaallah pekan depan kita akan masuk pada bab al-masajid, bab tentang masalah masjid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.